Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Paujan, NPM 20125259. Saya di sini akan membacakan rangkuman dari 4 materi sebelumnya. Rangkuman materi yang pertama, kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa bahwa dalam kegiatan berbahasa yang kita lakukan sehari-hari merupakan bentuk dari tingkah laku kita kepada orang lain, seperti bersosialisasi kepada orang lain, bertemu, bercakap kepada orang lain dengan penggunaan bahasa yang santun ketika akan mengetahui sifat dari seseorang. Tapi di sisi lain, teori kesantunan berbahasa yang ada di saat ini banyak juga menekankan pada kita agar kita melakukan suatu tindakan pada lawan bicara kita sehingga akan menimbulkan sesuatu interaksi. Kesantunan dari berbahasa dapat dilihat dari letak jarak sosial, yang mana sekaligus mengatur tata krama berbahasa kita sehari-hari. Kata santun berarti tidak mengancam wajah, tidak menyatakan hal-hal yang bermuatan ancaman terhadap harga diri seseorang, atau tidak mencoreng wajah seseorang yang kita ajak berbicara atau wajah diri kita sendiri. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang santun akan menambah keakraban kita terhadap orang lain. Masuk ke materi yang selanjutnya, keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak, baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengombinasikan gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan, yaitu 1. Menghibur, 2. Menginformasikan, 3. Menstimulasi, 4. Meyakinkan, dan 5. Menggerakkan. Materi yang selanjutnya, materi yang ketiga, keterampilan membaca. Jadi seperti yang kita ketahui, keterampilan membaca itu berbeda dengan bisa membaca dan terampil membaca. Perbedaannya, kalau membaca biasa itu mudah dilakukan, namun jika keterampilan membaca itu menggunakan teknik khusus. Seperti halnya terdapat perbedaan antara keterampilan membaca berita dan keterampilan membaca puisi, yang dimana perbedaan itu terletak pada tekniknya. Kali ini saya ingin menyimpulkan bagaimana keterampilan membaca kritis yang sangat diperlukan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan yang dimaksud oleh penulis. Teknik membaca kritis juga bisa dinamai SQ3R. SQ3R yang dimana S adalah survei, Q adalah question, R1 adalah read, R2 adalah riset, R3 adalah review. Masuk ke survei, yang dimana langkah pertama adalah membaca judul buku, yang kedua membaca pendahuluan, namun jika terlalu panjang cukup membaca paragraf pertamanya saja. Yang ketiga membaca heading yang biasanya bercetak tebal atau subjudul. Yang keempat, baca pertanyaan di akhir buku jika ada. Lanjut masuk ke question. Ketika kita menemui heading-heading bercetak tebal atau subjudul, maka kita buat pertanyaan dari situ seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Ingat 5W 1H. Ke langkah berikutnya yaitu rate, yang dimana langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dibuat pada tahap question. Selanjutnya masuk ke langkah riset. Riset dilakukan ketika sudah membuat dan menjawab pertanyaan. Setelah itu pembaca menutup bukunya untuk mentes daya ingat. Langkah yang terakhir adalah review. Kegiatan mengembalikan bacaan yang awal tadi sampai terakhir. Setelah itu memberikan saran atau kritik. Setelah melakukan SQ3R, para pembaca dapat melakukan analisis. Dalam hal ini, para pembaca diharuskan tidak mudah percaya sebelum mengetahui seluruh faktanya agar terhindar dari hoaks.
Keterampilan baca sintesis adalah mengumpulkan pendapat dalam setiap buku bacaan. Misal, terdapat 3 buah buku berbeda-beda, namun 3 buah buku ini memiliki kesamaan pendapat persepsi. Setelah membaca, kita sebagai pembaca memiliki pendapat lain. Itulah dinamakan pembaca sintesis. Lanjut ke materi selanjutnya, keterampilan menyimak. Ada 5 tahap dalam menyimak. Tahap pertama yaitu mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat menilai, dan yang kelima adalah memberi respon atau menanggapi. Untuk tahap pertama yaitu mendengarkan. Mendengarkan dalam artian fokus terhadap satu suara yang kita simak. Misalnya ketika kita mendengarkan seorang menjelaskan sesuatu kepada kita, dan ketika itu ada suara-suara lain, hendaknya kita mengabaikan agar bisa menyimak dengan baik dan benar. Untuk tahap yang kedua, memahami suatu kalimat atau mengartikan satu persatu kata yang telah disimak agar kalimat tersebut tidak salah arti dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk tahap yang ketiga yaitu menginterpretasi. Dalam tahap menginterpretasi ini, kita sebagai penyimak yang mendengarkan dan memahami kalimat tersebut, hendaknya kita memaknai kalimat tersebut. Bisa juga disebut menafsirkan, yaitu mencari makna atau latar belakang dari kalimat tersebut lebih jauh dan lebih rinci. Untuk tahapan yang keempat yaitu menilai. Menilai dalam artian di sini yaitu mengevaluasi suatu kalimat yang sudah kita simak, baik dalam segi kelebihan atau kekurangannya dalam berpendapat. Dan tahapan yang terakhir adalah memberi respon atau tanggapan terhadap kalimat yang kita dengar, pahami, maknai, dan telah dinilai. Bisa juga disebut dengan mengerjakan suatu perintah yang terdapat dalam suatu kalimat yang sudah disimak. Mungkin cukup sekian rangkuman dari saya untuk 4 materi tadi. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.